Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di media pembelajaran interaktif materi himpunan. Di video ini memuat main menu yang terdiri dari home, profil, materi, kuis, dan exit. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Surya, NIM 18106100084. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi kali ini kita akan membahas tentang konsep himpunan, sifat-sifat himpunan, operasi himpunan, dan hubungan antar himpunan. Apakah kalian pernah ke pasar? Tentunya pernah ya. Di pasar, kalian pasti akan menjumpai beraneka ragam dagangan yang dijual dengan jenis yang sama dan dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya ada sekelompok pedagang buah-buahan, sekelompok pedagang ikan, sekelompok pedagang sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Jika kalian ingin membeli buah-buahan, pasti kalian akan mendatangi sekelompok pedagang buah-buahan. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas, dan himpunan dituliskan di antara tanda kurung awal dan dinamakan dengan huruf kapital. Lebih jelasnya bisa dilihat contoh berikut ini. Di sini ada contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Contoh himpunan yang pertama yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Misalnya himpunan A ini ada sapi, kucing, kerbau. Ini kan kumpulan dari hewan berkaki 4. Jadi bisa disebut sebagai himpunan. Yang kedua ada kumpulan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kan ada 1, 3, 5, 7, dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan sebagai himpunan. Yang selanjutnya ini contoh bukan himpunan. Yang pertama ada kumpulan siswa yang pandai. Di sini siswa yang pandai ini tidak terdefinisi dengan jelas. Karena siswa yang pandai ini sangat relatif. Dan setiap orang pasti memiliki kriteria siswa yang pandai itu berbeda-beda. Jadi siswa yang pandai ini tidak bisa disebut sebagai himpunan. Begitu juga dengan kumpulan bunga yang wangi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang menyatakan himpunan. Dalam menyatakan himpunan, ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Himpunan A misalnya 2, 3, 5, 7, dan 11. Ini kan disebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua yaitu menuliskan sifat anggotanya. Sifat dari anggotanya ini dicontohkan dengan himpunan B. Di mana himpunan B itu himpunan dari bilangan ganjil. Ini kan tidak disebutkan anggotanya, tetapi sifat dari anggotanya. Yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Misalnya himpunan B adalah X, di mana X ini adalah siswa kelas 7. Dan selanjutnya ada himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan dan dilambangkan dengan huruf S. Selanjutnya itu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Notasinya ini tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tertutup. Tetapi di dalamnya tidak ada angkanya atau tidak ada isinya. Jadi ini dinamakan sebagai notasi dari himpunan kosong atau dilambangkan dengan lingkaran yang dicoret tengahnya, yang dicoret miring. Ini merupakan notasi dari himpunan kosong. Di sini dicontohkan himpunan C adalah himpunan nama hari yang diawali huruf C. Nama hari yang diawali dengan huruf C itu kan tidak ada.
Jadi himpunan C ini disebut sebagai himpunan kosong. Selanjutnya ada diagram Venn. Diagram Venn ini sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan himpunan dan anggotanya. Dalam menggambarkan diagram Venn ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu himpunan semesta digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Nah, dari contoh ini bisa dilihat bahwa kotak biru ini yang berbentuk persegi panjang itu merupakan himpunan semesta dan dilambangkan dengan S di pojok kiri, pojok kanan. Yang B itu setiap himpunan yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran. Jadi himpunan yang dibicarakan itu dimasukkan ke dalam lingkaran. Jadi di sini kan ada lingkaran warna pink sama warna biru muda. Itu merupakan lingkaran ini merupakan sebuah himpunan yang dibicarakan. Yang selanjutnya yaitu setiap anggota himpunan digambarkan dengan noktah dan atau titik. Di dalam lingkaran A ini ada titik-titik. Itu dinamakan sebagai anggota himpunan. Di sini kan dicontohkan himpunan S ini kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi di dalam anggota S ini yang persegi panjang tadi memuat angka dari 1 sampai 9. Kemudian himpunan A itu kan terdiri dari 1, 2, dan 3. Jadi yang terdapat di dalam lingkaran A ini angka 1, 2, dan 3, dan anggotanya itu dinotasikan dengan titik atau noktah. Di sini ada titik-titiknya. Kemudian himpunan B ini 4, 5, dan 6. Jadi dalam lingkaran yang B ini memuat angka 4, 5, dan 6. Ini adalah salah satu contoh dari penggambaran diagram Venn. Selanjutnya sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan itu yang pertama ada kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan ini merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contohnya, himpunan H adalah himpunan nama bulan dalam setahun. Kita ketahui bahwa nama bulan dalam setahun itu ada 12. Bulan dalam satu tahun itu ada 12. Jadi NH-nya itu ada 12. Yang selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu misal diketahui himpunan P dan himpunan Q. Jadi ada dua himpunan di mana himpunan P merupakan bagian dari himpunan Q. Jika semua anggota himpunan P merupakan anggota himpunan Q. Biasanya dituliskan dengan P ini lambangnya itu dinamakan dengan subset. P subset Q atau Q subset P. Jadi himpunan P ini anggota dari himpunan Q. Misalnya contohnya ini himpunan A terdiri dari angka 1 sampai 8 dan himpunan B itu anggotanya 1, 3, 4, 6. Jadi anggota dalam himpunan B ini termasuk dalam anggota himpunan A. Ya, ini dituliskan seperti ini. Selanjutnya ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan A. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Biasanya dilambangkan dengan PA. Contohnya itu A. Himpunan A itu 1, 2, 3. Jadi himpunan kuasa dari A atau PA-nya itu terdiri dari himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, 3, dan seterusnya.
Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesamaan dua himpunan. Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang sama dan dinotasikan dengan A sama dengan B. Contohnya, himpunan dari P itu anggotanya ada huruf D, I, L, dan A. Dan anggota dari himpunan Q ada huruf A, D, I, dan L. Dari kedua himpunan tersebut, anggota dari himpunan P dan anggota dari himpunan Q itu sama, tetapi letaknya yang berbeda. Jadi, himpunan P dan himpunan Q ini merupakan kesamaan dua himpunan. Oke, selanjutnya yaitu ada operasi himpunan. Dalam operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang terakhir ada komplement. Kita membahas irisan. Apa sih itu irisan? Irisan atau interseksi adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan persekutuan dari dua himpunan. Notasinya A irisan B, atau dinotasikan seperti huruf N ya. Di situ ada contoh dari himpunan A yaitu ada A, B, C, D, dan E. Himpunan B itu ada R, A, B, dan U. Irisan dari himpunan A dan himpunan B ada yaitu A dan B. Kenapa? Karena huruf A dan B ini ada di dalam himpunan A dan juga ada di dalam himpunan B. Selanjutnya yaitu gabungan. Gabungan atau union adalah suatu himpunan yang memuat semua anggota kedua himpunan. Notasinya yaitu seperti huruf U. Notasi A gabungan, bacanya gabungan dari himpunan A, gabungan dari himpunan B. Contohnya ini, himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 5, 6, 7. Jadi, gabungan dari himpunan A dan himpunan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya yaitu ada selisih. Selisih adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A, tetapi bukan anggota B. Ini notasinya A dikurangi B atau A garis miring B. Contohnya, himpunan A, anggotanya ada 2, 3, 5, 7, 11. Dan himpunan B anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Jadi selisih A, himpunan A, dan B itu 2 dan 11 karena tadi diketahui bahwa selisih itu himpunan yang anggotanya semua anggota A tetapi bukan anggota B. Di sini anggota A yang bukan dari anggota B itu ada 2 dan 11. Jadi selisih himpunan A dan himpunan B itu 2 dan 11. Komplement dari himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tetapi bukan dari anggota A, dinotasikan dengan A tanda petik di atas. Contohnya, himpunan semestanya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Dan himpunan A itu B, C, D, dan E. Yang bukannya itu ada A, F, G, H, I, dan J. Yang selanjutnya ada hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan ada 3. Yang pertama, himpunan saling lepas. Yang kedua, himpunan berpotongan. Dan yang ketiga, ada himpunan ekuivalen. Apa sih himpunan saling lepas? Himpunan saling lepas adalah dua himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas atau saling asing jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan dengan A garis miring ini 2 miring ke kiri ya, B. Contohnya,
Himpunan A ini ada 1, 3, 5, dan 7. Himpunan B ada 2, 4, 6, dan 8. Dari kedua himpunan tersebut kita lihat bahwa himpunan A dan himpunan B ini tidak memiliki elemen atau anggota yang sama. Jadi, himpunan A dan himpunan B ini dikatakan sebagai himpunan saling lepas. Yang selanjutnya ada himpunan berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika keduanya memiliki anggota persekutuan. Contohnya, himpunan H terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan I ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka himpunan berpotongan dari kedua himpunan tersebut adalah 2, 3, dan 5. Kita amati dari himpunan H dan himpunan I itu anggota yang sama itu adalah angka 2, 3, dan angka 5. Jadi himpunan berpotongan dari himpunan H dan himpunan I itu ada 2, 3, dan 5. Selanjutnya ada himpunan ekuivalen. Dua himpunan yang banyak anggotanya sama dikatakan sebagai himpunan ekuivalen. Contohnya, himpunan A itu terdiri dari anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya anggota dari himpunan A atau NA-nya itu ada 4. Sedangkan himpunan B, kita lihat bahwa himpunan B ini anggotanya ada A, B, C, dan D. Jadi banyaknya anggota himpunan B itu ada 4. Dapat disimpulkan bahwa himpunan A dan himpunan B ini memiliki banyak anggota yang sama. Ini ada kuis. Kalian bisa kerjakan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.